Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsunya Hurinta dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Samaniyah. Dalam materi yang akan saya bawakan ini, saya akan membahas tentang 3 poin, yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangannya Tarekat Samaniyah di Nusantara. Yang kedua yaitu silsilah dan tokoh Tarekat Samaniyah. Yang ketiga yaitu doktrin Tarekat Samaniyah. Baik, sekarang kita memasuki sejarah Tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah ini didirikan oleh Syekh Saman yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman. Syekh Saman ini lahir di Quraisy di Madinah. Murid dan juga pengikut Syekh Saman ini memanggil beliau dengan sebutan As-Saman atau Muhammad Saman. Selain mengajar, Syekh Saman ini juga bertugas sebagai penjaga makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Saman tak hanya bergelut di dunia tarekat, karena beliau juga mahir di bidang-bidang yang lain dalam agama Islam. Beberapa gurunya yaitu ada Muhammad Al-Dakkar, Said Hilal Al-Makki, Abdul Wahid Al-Tantawi, Sayyid Ali Akbar, dan Ali Al-Kurdi. Yang mana Syekh Saman ini belajar hukum Islam kepada ulama-ulama fikih tersebut. Selain itu, Syekh Saman juga pernah berguru pada salah satu penganut tarekat Naqsyabandiyah, yaitu Muhammad Hayat. Muhammad Hayat ini merupakan seorang ahli hadis yang memiliki reputasi yang baik di Haramyin. Selain itu, Syekh Saman juga berguru kepada beberapa tokoh termasyhur pada zamannya, yaitu ada Abu Thahid Al-Qurani, Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri, dan Abdullah Al-Basri. Di antara guru-guru tersebut, Mustafa lah yang sangat mengesankan bagi Syekh Saman. Karena Syekh Saman ini menganggap beliau mengesankan karena Mustafa merupakan guru di bidang tauhid dan tasawuf. Perlu diketahui Mustafa sendiri merupakan Syekh Tarekat Kolwatiyah. Karena saking terkesan dengan Syekh Mustafa ini, Syekh Saman ini akhirnya berinisiatif untuk mendirikan cabang dari Tarekat Kolwatiyah. Namun karena Tarekat Kolwatiyah ini sangat kental dengan wajah dari Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri ini, akhirnya Syekh Saman berinisiatif untuk mendirikan tarekatnya sendiri. Namun pada saat itu, awalnya tarekat Samaniyah ini masih belum dilabelin secara formalitas, hanya saja menurut keterangan dalam karyanya yaitu Risalah An-Nafahat Al-Ilahiyah Al-Kaifiyah Suluk At-Thariqat Al-Muhammadiyah, beliau memberi sebutan pada tarikatnya Al-Muhammadiyah yang berarti Jalan Nabi Muhammad. Perlu diketahui juga bahwa tarekat Samaniyah ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa tarekat seperti Kolwatiyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, dan Syadziliyah. Mengapa demikian? Karena sebelum mendirikan tarekat Samaniyah ini, Syekh Saman juga mempelajari beberapa tarekat seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah, dan Syadziliyah. Kemudian, Syekh Saman ini mengumpulkan berbagai pengalamannya dari belajar tarekat-tarekat tersebut dan kemudian meracik formula sendiri untuk mendirikan tarekatnya sendiri. Kemudian ada perkembangan tarekat Samaniyah di Nusantara. Tarekat Samaniyah ini masuk ke Indonesia pada penghujung abad ke-18. Tarekat Samaniyah sendiri merupakan tarekat pertama yang memiliki pengikut dalam jumlah yang sangat besar di Nusantara. Yang menyebarkan tarekat Samaniyah di Nusantara yaitu murid dari Syekh Saman sendiri yang dijuluki dengan 4 serangkai. Siapa saja sih 4 serangkai tersebut? 4 serangkai tersebut yaitu diantaranya ada Syekh Abdus Somad Al-Palimbani,
yang menyebarkan tarekat di Palembang. Penyebaran tarekat Samaniyah di Palembang sendiri tidak lepas dari peranan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani sendiri merupakan murid dari Syekh Saman yang paling terkenal dan paling besar pengaruhnya dalam penyebaran tarekat Samaniyah di Nusantara. Yang kedua ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menyebarkan tarekat Samaniyah di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjar. Sebenarnya di penyebar tarekat Samaniyah di Kalimantan Selatan itu ada 3, yaitu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terus ada Syekh Abdul Wahab Bugis yang sudah saya cantumkan di sini, dan kemudian ada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Nah, di sini di dalam literatur yang saya baca disebutkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad ini menyebarkan tarekat Samaniyah di daerah Kalampayan Martapura. Kemudian Syekh Muhammad Nafis di daerah Kabupaten Tabalong, dan Syekh Abdul Wahab Bugis sendiri di daerah Tanah Laut, Kota Baru, Pagatan, dan daerah sekitarnya. Kemudian yaitu ada Syekh Abdurrahman Al-Misri yang menyebarkan tarekat di daerah Betawi. Dalam literatur yang saya baca, yaitu menurut Siti Asiyah di dalam karya ilmiahnya yang berjudul Tarekat Samaniyah dan Tradisi Manakib Saman pada Masyarakat Betawi, bahwa tokoh yang berjasa menyebarkan tarekat Samaniyah dan Rotib Saman adalah Abdurrahman Al-Misri. Terus selanjutnya yaitu ada silsilah. Nah, silsilah dari tarekat Samaniyah sendiri yaitu sudah saya cantumkan di sini, teman-teman bisa membacanya. Silsilah tarekat sendiri yaitu menyambungkan sampai sanadnya. Sanad sendiri yaitu secara bahasa merupakan sandaran atau tempat bersandar yang artinya sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad merupakan rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tokoh-tokoh tarekat Samaniyah. Yang pertama ada Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman, atau yang biasa kita sebut dengan Syekh Saman. Beliau ini lahir pada tahun 1718 Masehi, tepatnya di kota Madinah. Beliau juga wafat di kota Madinah pada tanggal 2 Zulhijjah pada tahun 1775 Masehi. Beliau meninggal di usia yang ke-57 tahun. Kemudian ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Beliau ini lahir pada tahun 1737 Masehi di Palembang dan wafat pada tahun 1832 Masehi. Kemudian ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini lahir pada 1710 Masehi dan wafat pada 1812 Masehi. Kemudian ada Syekh Abdul Wahab Bugis. Dalam literatur yang saya baca mengenai kelahiran dan kewafatan Syekh Abdul Wahab Bugis ini belum ada yang mengatakan pastinya kapan. Namun saya menemukan salah satu literatur yang saya baca ini dituliskan bahwa lahirnya Syekh Abdul Wahab Bugis ini sekitar tahun 1725 sampai 1735 Masehi dan wafatnya sekitar tahun 1782 sampai 1790 Masehi. Kemudian ada Syekh Abdurrahman Al-Misri. Beliau ini lahir pada tahun 1192 Hijriah atau 1777 Masehi dan wafat pada tahun 1899 Masehi. Kemudian yaitu ada doktrin dari tarekat Samaniyah. Yang pertama yaitu ada zikir. Dalam tarekat Samaniyah ini ada 7 macam. Zikir dalam tarekat Samaniyah dibedakan sesuai tingkatan dan nafsnya.
tingkatan nafsnya. Yang pertama yaitu ada nafs al-amarah, yaitu nafs manusia yang cenderung mendorong manusia untuk berbuat maksiat, baik maksiat lahir maupun batin. Pada tingkat ini, zikir yang diamalkan yaitu memperbanyak zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya kita sebagai manusia senantiasa selalu mengingat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada nafs al-lawamah, yaitu nafs yang cenderung membuat manusia melakukan maksiat batin meskipun sudah taat dalam beribadah. Pada tingkat ini dianjurkan untuk melafalkan zikir Allah Allah. Pada tingkat ini kita dianjurkan untuk senantiasa menyebut asma Allah, karena kita sebagai makhluk Allah, hendaknya kita selalu mengingat Allah, Allah, Allah dalam pikiran kita. Kemudian ada nafs al-malhamah, yaitu nafs yang salik, hanya syuhud pada perbuatan Tuhan dan banyak amal ibadahnya. Pada tingkat ini dianjurkan untuk melafalkan zikir hu, hu, hu. Pada saat berzikir, salik dianjurkan harus bisa menghadirkannya dalam hati dengan la huwa, ilah huwa, tiada dia selain dia. Dia yang dimaksud di sini yaitu Allah. Dia, Allah, Allah, Allah. Maksudnya di sini kita harus senantiasa mengingat bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kita harus selalu mengingat asma Allah dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, kemudian ada nafs al-mutmainnah, yaitu nafs yang jauh dari maksiat lahir dan batin, selalu berperilaku seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam nafs ini kita dianjurkan untuk memperbanyak menyebut hak-hak yang artinya yaitu yang maha benar. Ya, meskipun kita sudah mencontohkan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi, namun kita harus selalu mengingat bahwa tiada yang maha benar selain Allah. Kemudian ada nafs ar-rabbiyah, yaitu seseorang beribadah atau salik semata-mata hanya syuhud kepada Allah. Pada tingkat ini kita dianjurkan untuk lebih banyak mengucapkan hai hai. Nah, kata hai hai ini berasal dari kata al-hayyu atau maha hidup. Di sini kita harus senantiasa mengingat bahwa hanya Allah lah yang maha hidup. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya, yaitu hanya hidup sementara di dunia. Yang kekal hanyalah Allah. Maka dari itu kita harus selalu mengingat Allah dalam diri kita. Kemudian ada nafs al-mardiyah, yaitu seseorang yang senantiasa selalu memberi petunjuk kepada sesamanya sesuai dengan ilmu yang telah ia dapat dari Allah. Pada tingkat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan qayyim, qayyim, yaitu yang lurus. Jadi yang dimaksud di sini, meskipun kita sudah memiliki ilmu yang tinggi, hendaknya kita tuh harus selalu berada di jalan Allah, jalan yang lurus. Jangan sampai kita berbelok di jalan yang tidak benar. Kemudian ada nafs al-kamilah, yaitu seseorang menganggap atau percaya bahwa semua makhluk dalam perintah Allah dan Allah memiliki perintah untuk makhluknya. Hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Dalam tingkat ini dianjurkan untuk banyak menyebut kohar, yaitu yang maha menundukkan. Di sini berarti kita harus selalu mengingat bahwa yang bisa menundukkan makhluk-makhluknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tawasul. Tawasul sendiri merupakan perantara atau suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya yaitu untuk meminta keselamatan dan juga agar keinginannya bisa dikabulkan dengan melalui perantara seorang mursyid tarekat. Untuk bertawasul sendiri ada syaratnya. Berdasarkan kitab Manaqib Syekh Al-Saman, syarat bertawasul itu ada dua. Syarat pertama yaitu hendaknya orang yang akan bertawasul yakin bahwasanya syekh tersebut memang benar-benar waliullah. Syarat kedua yaitu orang yang hendak bertawasul tidak boleh tidak mempercayai kewalian syekh atau orang tersebut.
Orang yang hendak bertawasul hendaknya selalu berprasangka baik kepada syekh atau wali tersebut. Kemudian ada ritual rotib saman. Dalam ratib saman ada urutan amalan-amalan khusus, yaitu yang pertama membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga tokoh-tokoh pendiri tarekat. Yang kedua yaitu membaca zikir La ilaha illallah. Kemudian membaca zikir ketujuh, yakni membaca ahum, 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 disertai dengan tarian dalam lingkaran, dan diakhiri membaca ahi, ahi, ahi. Keempat yaitu membaca zikir terakhir yang berbunyi am ah. Selain itu, ajaran tarekat Samaniyah ini mengharuskan untuk memperbanyak sholat dan zikir, selalu berlemah lembut kepada fakir miskin, tidak mencintai dunia, menukarkan akal basyariah dengan akal robbaniyah, dan senantiasa tauhid kepada Allah dalam zat, sifat, dan afalnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.